Enak kue diangen-angen, itu sifatnya angen-angen sing diridani Allah. Misalnya bayangno, kenapa kok ngumpul dunia? Ngumpul rahmati pangeran. Jadi pangeran itu kena dinya. Kenapa musmur ngumpul rahmati pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmati pangeran. Iku insya Allah pangeran maklumi. Mergo. Tapi ada muni untuk hari tua, jari malaikat. Sisa tak protes. Karena ilah sujudi fala istatiun. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga, pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Bareng dipertontonkan, ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu gak penting. Itu lagi mendingin, Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Nah, sampai nak takut, caranya sujud piye Gus? Karena tadi, gampang saja, caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu, hati kita juga harus sujud, otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor itu banyak nih, deleng-eleng ya. Jadi kalau suwun sangat, tauhid itu dilatih terus. Makanya Allah nak ngelingno manusa iku, kowe ndek kuping sing mbok krungu iku kok sapa? Kowe duwe mripat sing mbok delok iku kok sampai Allah ngelingkan satu persatu. Wis ngono ae, pokoke mukmin kabeh berarti husnudzon, napa? Keliru ora Allah husnudzon. Sementara husnudzon itu ibadah, napa? Dieling-eling ya, pokoknya kalau suwun kenangan kalau jenengan sementing sampai urip itu tahu sujud tenanan pon pisan lah, maksudnya pisan lah di semua sholat kita mungkin kita tidak pernah tenanan, tapi pernah sekali saja. Tapi bareng kita dikandani sebenarnya wong mati tangi meneh eskal. Bagaimana mungkin tanah jadi manusia? Dari masa wujud sing saiki kok apa? Kan ya dari itu caranya iman dilatih terus dengan ilmu sampai family. Iya, nah familia berarti mukmin sejati. Harus dilatih bil ilmi. Mulane iman itu ketika Allah fa'lam annahu la ilaha. Jadi kata fa'lam iman itu dengan ora kok jumlah la ilaha illallah dilafadzkan berapa kali. Urusane wong toreko paham nggih. Nah urusane ulama itu pokoknya la ilaha illallah itu fa'lam dengan bergaya keras untuk hari tua. Ini bayangannya hari tua itu umur 70. Tak balen malah. Mustafa itu mergaya tenan umur 40, asumsine kayak wong kota-kota itu. Asumsinya ibu hari tua umur pinten 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malaikat bagian ajal ngerti apa mati sesuk. Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun, saya kan sesuk mati. Terus kamu dua niat mergawe untuk masa depan, kira-kira diguyub gak? Bocah kok goblok ngono, mati. Iya, kira-kira. Cara aku jadi tugas malaikat paling seneng malaikat bagian rezeki, ben iso ngenyek. Betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya. Golek rezeki sing kowe ora bakal nganti hari tua. Betul ngene. Wah, anakku tak warisi akeh ben makmur. Malaikat ngerti, anak misalnya jenenge Joni, tukang ngentekno donya. Sekali bapaknya mati didol. Sing anak wedok yang ngono, sekali bapaknya mati didol. Kowe nyifati donya ku akeh ben anakku uripe makmur ben jelakar kok anak putu. Sementara catetane malaikat kelakuane anak tukang ngentekno donya. Kira-kira antarane sing mbok khayal mek kenyataan dadi lelucu gak cara malaikat? Lucu. Itulah kita. Kita ini sering menghayal sesuatu yang enggak pernah wujud. Kowe nyifati donya manfaat go anak putu kan ora mesti wujud. Dan di sini kebodohan kita. Mulane Allah nyifati manusia wa kanal insanu zaluman jahula. Wis akeh dolime akeh goblok. Zaluman ora dolim biasa banget dolim, jahulan banget. Karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang enggak pernah nyata. Mulane nak kowe diangen-angen niku sifatnya angen-angen sing diridani Allah. Misale bayangno kenapa kok ngumpul donya? Ngumpul rahmati pangeran. Jadi pangeran itu kena dinya. Kenapa musmur ngumpul rahmati pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmati pangeran. Iku insya Allah pangeran maklumi. Mergo. Tapi ada muni untuk hari tua, jari malaikat. Sisa tak protes. Nah kita itu sering begitu. Padahal barang batil itu nggak pernah datang. Artinya kue nganti tua itu nggak pernah. Tapi kue ngayal tua. Nah bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup, nggak apa-apa. Allah maklum. Celakaan kita sering salah dalam hal tahu. Mulanya disebut
Lakot takot to'adinakum bantulah antum makuntum tas'umun. Hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua. Karena nanti yang nyata itu hanya Allah. Misalnya ngatakan kalau ngaji tentang putih-putih, kalau fatwa, karena ini pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak, kenal menteri enak, kenal kiai besar enak, kenal orang tokoh enak. Oke, kalau kata enak masih benar, Allah masih maklumi. Tapi sampai sering bilang itu penting, kenal presiden penting banget, kenal pejabat penting banget, kenal tokoh top penting banget, kenal wong sugih penting banget. Dan kamu tidak pernah keterucut bilang sujud itu penting. Nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan, ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud. Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa? Hanya sujud. Tidak ada malaikat keteror. Wah, ini temannya Pak Presiden, harus kita hormati. Mana ada malaikat takut? Wah, ini temannya kiai besar, harus kita hormati. Orang iso malaikat buat teror. Tapi nak wong sing tahu sujud itu pangeran iso apa? Malaikat iso keteror. Ini pernah sujud. Laki Allah wa huwa sajid. Ini ketemu Allah dengan status orang yang sujud. Wah, itu malaikat mikir tenang. Ketika Allah mengumumkan wa abdi lakiyani wa huwa sajid, ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud. Tidak harus sujud fisik, dia hatinya orientasinya sujud. Bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud. Didik anaknya dikasih uang supaya mau sujud. Didik santri supaya sujud. Ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud. Wah, malaikat gak akan berani. Tak jamin. Karena dia sesuai penting sing disifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang sujud. Wasjud waqtarik wakum ma'an sajidin, wasjud robbaka wa'bud robbaka, itu status. Saya ulang. Nah, status ini yang cara Allah penting. Kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan Biha ya ben sujud, anak putuku tak didik ya ben sujud, sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem sujud. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yat'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga, pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Bareng dipertontonkan, ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu nggak penting. Terus lagi mendingin, Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Dari pengiran, sekeliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang yang mau gawanane laibun. Loh, saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang, itu nyari kiai desa sing nggak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafarah. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk korbannya Mustafa. Supaya saya tidak sombong, saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham? Terus dititipi anak, terus modelnya ngel lah, pokoknya hasilnya. Nah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen, kejebak untuk kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan, tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan. Nak nyifati sujud itu kan begini, sama siapa hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pengiran? Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu cek ono harapan di sepuro pengiran, karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kue mesti rapaham, tak jamin rapaham. Maksudnya piye?
Ya iman tapi ora paham. Lah saiki tak paham no maksudnya Nabi. Kowe kenal Ruhi, kenal Mustofa ora ana gunane, tapi nak sujud iku ana gunane. Sampeyan ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang donya saiki. Ojo kok terus aku nak wis salat sedurunge subuh terus duwe kapitalis tak wae lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat iki. Kula nate ngaji malam piro malam kuwi. Aku Senin. Sayyidina Umar juga gitu, karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia persis Kanjeng Nabi, tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Mughirah, pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin ini. Ini bukti nak Umar itu waline pangeran tenan. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Gulamul Mughirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Mughirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar? Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan nggih nak panjen. Ben bar iki kena sujud tenan. Ora kudu bebo khusuk, pancen asli khusuk. Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham nggih? Ora usah pesona. Maksudnya gini. Rungokno tenan. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gamane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik wis ulang lagi. Maksudnya dekne ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga wis gak ikhlas blas. Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti, kula nuntut iku izin. Piye-piye tau sujud teng jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar. Wong niku tau sujud aku kok ndakok neraka. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong iku tahu sujud sampai aku. Kok bokon aku nglebokno neraka piye wong tahu sujud sampai aku. Artinya didame ora kasih nek ditakoki pengiran ngono ndekne ra siap. Padahal dekne kepengin sing mateni dekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti, yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham sih maksud? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak kesuwen. Satu ambisi yang penting yang menang 0 sekian puas. Kowe sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liyane itu variasi dulu. Kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa wae sing ketangkep sing ora ketangkep. Itu variasi. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja karena diurusi pengen. Ya. Di CU Mojopahit ya baik-baik. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya ini mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter cobanya anak pang ya baik-baik saja. Enteng, ini ngarepe pengiran inadzalika ala wahi. Yes. Kowe ribet tak dhewe ra duwe iman. Apa iku al-mudabbir ar-rusal. Nak maca Asmaul Husna do nangis. Tapi cek iman mbek makhluk. Ayo saiki sing mudabbir Allah apa manusa? Allah. Allah. Ar-Razzaq Allah ta manusa? Wes bener iman. Wes yakin. Nggih enggak kira jelas. Ini ruang tenan. Sehingga sahabat dulu tuh nak jenenge sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi sholat. Aisyah bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turu mlumah ning ngarepe kan. Iku Nabi tetap sholat. Sampai jari Aisyah aku saking mangkel iku turu malam. Iku nak Nabi sujud, sikilku tak ingker. Engko nak Nabi sujud apa nak Nabi ngadeg tak selonjorno. Itu bojo ayu ora ngarep tahajud yakin. Mulane bojomu elek maksudnya pangeran. Maksudnya pangeran ben apa? Terus elek ora. Anu wos kok. Nabi itu sholat nganti sikile melentok. Iku ning omahe Aisyah ta omahe Hafsah. Dulu Aisyah jaraki turu ning arep. Wis ora ngarah situ-situ tak jamin.
Tapi kira Nabi ya pantas saya, kira Nabi rawat. Tak baleni malih. Jadi kena cara berpikir gini. Manusia sing mbok kenal ning dunya kabeh itu nanti gak nyafati kowe ning akhirat. Sing nyafati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kowe ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah, dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang nggak ngalang-alangi sujud, milih menteri, milih. Nah itu nggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke, saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke, saya berteman orang kaya ben iso bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Nah itu nggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non Muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat. Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liyuqimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa, tapi dibalik demi apa? Sujud. Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat, tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah. Ya. Nah, kalau semua ini berarti lillah. Terus sampean ngandel kula. Lah iku jenenge innamal a'malu binniyat. Semua itu terserah. Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lah rumang samu piye? Mane sampai Nabi donga, Gusti, kalau pasukan ini kalah ndak akan lagi orang menyembah Engkau. Iku dungane ning Badar. Ora ning ndi. Repot. Sampai orang kayak sepuh, masa saya kafir Quraisy. Nah ini saya cerita saja. Loh, kulo tenan, kulo sering jamu bojo kulo. Nganti saat ini, gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak. Anak dimanja, sampean terlalu hormat. Saya bilang gitu. Aku orang darani ku anakku. Sampeyan sing terus sujudku ya anak-anak. Aku sampeyan mati. Jadi aku delok anak penerus sujudku, penerus rumah sama aku dulu anak kayak uang mau, sebenarnya aku uang rumah aku, bangunnya aku PKI langsung. Nah aku uang kapitalistik, dulu anak sebenarnya aku tua sing rumah tiku anak, sebenarnya aku nak tua sing rumah butuh. Iku uang fasek yo mikire ngono, lah kita gunane apa dadi wong alim nak utak teh koyo utek wong fasek. Mestine dulu anak iki sing terusno sujud dulu, iki sing terusno kalimat tauhid, iki sing terusno tradisi mondokku. Mulane Nabi Ibrahim darani Abdul Anbiya, mergo dekne iku urip mau cita-citane sitok wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang sing sukses dadekno kalimat thayyibah fi aqibi ing dalam anak turun. Dadi Ro Ismail playon iki sing terusno tauhidku, Ro Ishak playon. Ora koyo kowe, wae sing terusno pabrik. Sesuk ora anak playon iki sing terusno goblok kuwi. Barang anak goblok tenan, pinter dong kok persis. Jadi wong yo mikir, jadi kabeh donya rontatane terus. Mane ya Tuhan nafsul mut, aina irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi. Dan ciri utama ubudiyah itu adalah nopo sujud. Mulane pertama surat Quran turun wasjud. Lah sampeyan nak takok carane sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja, caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing gharur. Gharur itu banyak nipu. Itu tadi. Misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dapat cewek cantik. Tapi sekarang faktanya punya uang banyak tapi rano wong ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik. Misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditarik sama uang nggak mau. Nah aku mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rohin, bocah gue ra gelem.
Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya ada. Mereka pada batil ya, paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang solehah enggak mau. Paham ya? Tapi saya kadang dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, di duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba. Apa terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang rata-rata walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihi. Dunia rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mestinya udah jajal misalnya. Wah, nah, saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus gue setruk, setruk duit muake. Dapat perempuan cantik tapi terus gue kecelakaan. Terus impoten apa ya? Berarti yang benar kan kalimatnya gini. Punya uang apa saja, punya uang banyak, suwehat, perempuannya mau, nggak sakit, nggak gempa, nggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu nggak kepakai, gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek apa ra iso nak manusa. Kan gitu kan lumayan temen. Kowe tak ajari waras kok ora di rumah. Lah iya kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tak warai kan yo di duwe akeh ya terus. Wedokane ya gelem pas ape kelon ra ono gempa sehat. Sing wedok ya pas sapian apa nek? Gak ono anak rangis, gak ono ceblok. Cara pekelon ceblok ya rasido. Sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba, misalnya kue di bojo ayu pekelon terus diceritain Jawa ini umurnya tinggal berapa? Apa tenggelam? Wah, rasido. Lo sering diparani ngomong sing pesimis. Kok jare Jawa pe tenggelam? Lha kok jadi Jawa? Mana-mana. Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Ora tenggelam yo tetep mati, mana-mana wae. Orang dia tahu tak kok, tak iman nona, tak syahadat nona, tak kok. Memangnya arah tenggelam terus gue gak mati. Rumah ya. Kalau orang mau pakai